Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui program kesayangan kita tentunya, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Dan kita semua tentunya berharap dari tim Garansi, saudara ketika menyaksikan program ini mendapat sebuah pencerahan, wawasan kita makin bertambah, dan kita semakin cerdas di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia dalam program ini, yaitu Pastor Elian Utama Karawung. Apa kabar Kak El? Baik, Ben. Puji Tuhan. Tetap setia. Semangat. Menyala bangku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita akan bahas sebuah hal yang menarik nih Kak. Apa tuh, Bet? Ya? Hal yang menarik ya. Jadi kalau sistem dunia ini kan menilai seseorang dengan angka ya. Iya, iya. Jadi misalkan gini nih, kalau raport anak kita jelek kan, aduh, kamu bikin malu-malu papi aja, masa cuma segini ya kan gitu. Ya itu natural sih sebenarnya ya. Maksudnya semua arahnya selalu dengan angka. Anak pinter diukur dari situ ya. Iya. Padahal kan juga nggak semua anak-anak yang punya kecerdasan akademik itu selalu begitu kan. Ada anak yang mungkin dari SD-nya dia biasa-biasa aja. Bahkan mungkin ada yang nggak naik kelas gitu kan, ada yang gagal. Tapi setelah dia di dunia pekerjaan malah melesat jauh lebih hebat. Oh, itu namanya ada kalau kecerdasan intelektual itu kan intelijensi, IQ ya. Iya. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual ya kan. Iya kan. Ya seperti itu. Bahkan juga dalam dunia kita lah ya, sekarang udah modern begini aja. Ada orang-orang yang mungkin sekolahnya nggak tinggi. Bahkan gua ketemu dengan orang yang cuma lulus SD kelas 3. Tapi dia punya perusahaan, dia bisa berbicara dengan banyak orang gitu. Relasinya besar gitu. Jadi kadang-kadang manusia melihat dia selalu akan melihat dengan angka gitu. Tapi dalam kenyataan kehidupan ternyata bukan angka tuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang angka dan nilai, numbers and value. Gitu ya Kak. Iya. Seperti itu. Jadi apakah juga di dalam Alkitab ada peristiwa seperti itu ya Kak? Artinya orang menilai dengan angka itu jauh lebih penting ketimbang dari sekedar nilai gitu, atau dari nilai-nilai kehidupan. Iya. Ya Kak, bisa sampaikan. Ya kita ini kan hidup di dunia ya, Ben. Iya. Dan kita perlu tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang dipengaruhi kan. Iya. Kita suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, manusia itu adalah makhluk yang dipengaruhi. Iya. Contoh nih, lu ada di tengah hutan pun nggak ada siapa-siapa nih ya. Iya. Lu di tengah hutan sendirian nih. Iya. Lu lama-lama pasti akan terpengaruh juga. Terpengaruh dengan apa? Dengan lingkungan hutan itu ya kan. Iya. Bener nggak, Bet? Iya betul. Ya pelan tapi pasti lu pasti akan dipengaruhi. Tiba-tiba lu bisa jadinya. lu bisa jadi suara burung ya kan, bisa suara ya kan mengaum ya kan, karena ya manusia pada dasarnya itu. Nah, kemarin karena manusia itu adalah makhluk yang dipengaruhi. Kita ini ada di dunia, Bet kan. Kita hidup di dunia. Mau nggak mau sistem dunia ini pasti akan mempengaruhi kita. Iya kan? Betul nggak? Tapi kan waktu kita percaya kepada Yesus, ya kan, firman Tuhan kan berkata, di dalam kita ini ada satu sistem yang baru, yaitu sistem kerajaan Allah itu kan. Nah, itulah yang harusnya membedakan kita. Ya kalau sistem dunia ini memang selalu mengukur salah satunya ini, ciri daripada sistem dunia ini ya, pengaruh daripada sistem dunia dalam hidup kita adalah sistem dunia ini akan mempengaruhi kita, khususnya menilai dan mengukur bobot kehidupan kita. Selalu diukurnya dari angka pasti kan. Betul. Jadi sistem angka itu adalah sistem dunia ini. Di mana sistem dunia ini mengukur dan menilai kehidupan seseorang itu biasanya dari angka. Betul. Makanya tadi lu bilang kan, waktu kita sekolah, anak kita sekolah nih misalkan, dia dinilai cerdas atau diukur cerdas itu dari mana? Pinter diukurnya dari mana? Betul. Dari angka-angka di raportnya kan, angka-angka ulangannya, ujiannya. Nah ya pinter nih kalau tinggi ya kan, kalau yang rendah blow on katanya kan. Ya. Padahal kan mungkin secara akademik dia mungkin angkanya tidak terlalu bagus, tapi mungkin dia punya kecerdasan yang lain karena manusia itu kan masing-masing berbeda kecerdasannya. Keunikan, kan. Iya, tapi ya itulah karena kita ada dalam sistem dunia, akhirnya kita terpengaruh. Seringkali sistem dunia ini yang begitu kuat mempengaruhi kita sehingga kita akhirnya ikut dengan sistem dunia ini mengukur semuanya dari
Angka. Orang kaya diukur dari apa, Bet? Angka juga. Iya, berapa asetnya, Ya, ya kan? asetnya, hartanya. Berapa hartanya, berapa uangnya, kan gitu kan, ya kan? Nah, gereja yang besar diukur dari apa? Jumlah jemaat. Jumlah jemaatnya, gedung Cabangnya gereja, di mana, iya kan gitu. Jadi ya ini yang kita perlu waspadai kalau menurut gua sih ya. Kita perlu hati-hati supaya kita boleh ada di dunia ini, tapi jangan sampai sistem dunia ini akhirnya mempengaruhi kita gitu kan. Jadi kita harus hidup dalam sistem yang berbeda, yaitu sistem kerajaan Allah. Nah, sistem kerajaan Allah tidak mengukur manusia dengan angka. Oke. Tuhan itu kalau menilai kehidupan kita, pasti dia bukan menilai dari angka. Angka itu bicara prestasi, pencapaian, apa yang kita punya. Tapi, Kesuksesan. iya, kalau Tuhan mengukur kehidupan kita, bobot kehidupan kita, Tuhan ukurnya dari mana? Dari hati kita, dari nilai-nilai kehidupan kita, dari value kehidupan kita kan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berespon, bagaimana kita menjalani nilai-nilai kehidupan kita. Itu yang Tuhan ukur kan. Iya kan? Betul. Nah, masalahnya adalah sistem mana nih yang sedang mempengaruhi kita. Itu penting. Iya, kalau sistem dunia ya pasti kita akan terus tidak dengan angka. Tidak salah ya angka ya. Kita tidak mau bilang angka itu saudara nggak perlu upayakan angka lah, enggak. Menjadi cerdas dengan angka-angka itu bagus kan. Menjadi kaya dengan angka-angka nominal, harta, kekayaan, asetnya, itu kan boleh-boleh aja, bagus-bagus aja. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu gitu, yang Alkitab mau sampaikan buat kita begitu. Bahwa bangun nilai dalam hidup kita. Kita harus punya nilai. Jadi jangan jadi manusia angka, tapi jadilah manusia nilai. Gitu loh, Bet. Nah, di Alkitab ada nggak contoh-contohnya? Banyak sekali contoh-contohnya. Coba kita lihat dulu ya. Lu coba buka Daniel pasal 5. Oke, kita di situ lihat. Daniel pasal 5 tuh ada seorang raja namanya Belsasar, itu anaknya Nebukadnezar. Ya. Ini dia raja berkuasa di Babelonia. Dulu waktu itu Babelonia adalah sebuah kerajaan yang luar biasa. Dengan teknologi yang canggih pada zaman itu. Pada zamannya. Punya kekuatan yang sangat luar biasa pada zaman itu. Ya kan? Nah, Belsasar ini siapa yang mau nandingin kan? Dia menjadi raja daripada sebuah kerajaan superpower waktu itu ya kan? Ya ini udah paling top lah secara angka. Menurut sistem dunia ini angkanya dia udah top banget lah di puncak. Masa ada sih yang ngalahin raja kan? Nggak ada lah ya kan? Jadi menurut sistem dunia ini dia udah mencapai sebuah angka yang luar biasa, ya kan? Tapi waktu Tuhan mengukur kehidupannya, ternyata dia didapati ringan. Jadi waktu Tuhan mengukur kehidupannya si Belsasar ini, menurut sistem dunia dia hebat. Dia raja. Tapi dia raja, punya semuanya kan. Tapi begitu Tuhan menimbang, mengukur dia, nggak ada apa-apanya. Enteng, ringan, nggak berbobot dia. Nah itu, karena ukuran Tuhan tuh berbeda. Kalau Tuhan mengukur kehidupan kita tuh bukan dari angka, tapi dari nilai hidup kita. Coba lu baca dulu deh, supaya teman-teman yang saudara-saudara yang mengikuti acara ini bisa memahami nih. Daniel pasal 5. Coba mulai ayat 18 dah lu baca ya. Mulai dari ayat 18. Jadi ceritanya gini ya. Sebelum lu masuk nih kan, nanti kita saranin sih pemirsa ini akan baca dari Daniel pasal 1, Daniel pasal 5 ayat 1 ya. Kan ceritanya si Belsasar lagi bikin pesta. Bikin acara nih. Bikin acara lah, ya, pesta lah pokoknya kan. Tiba-tiba suasana pesta yang meriah, yang lagi tertawa, senang mereka, tiba-tiba jadi suasana horor, mengerikan. Kenapa? Karena tiba-tiba ada tangan doang, Bet. Nggak ada orang, tangan doang, tangan gitu kan, menulis di dinding istana itu. Wah, kaget dong orang-orang, termasuk Belsasar juga, shock tuh kan. Tuh suasana pesta berubah tuh, Bet. Lalu kemudian saking gelisah, takut, wah pokoknya campur aduk lah perasaannya. Mereka bingung, ini tulisan apa yang ditulis? Mereka juga nggak bisa ngerti tulisannya apa nih. Mereka lihat tangan itu menulis di dinding sebuah tulisan, tapi mereka nggak ngerti tulisan apa. Lalu teringatlah mereka kepada seorang yang bernama Daniel. Jadi waktu zaman bapaknya ini kan, bapaknya si Belsasar ini kan Nebukadnezar, zaman Nebukadnezar, Daniel bisa mengartikan mimpi raja. Jadi ada staf istana yang bilang, panggil Daniel, Baginda. Dia punya hikmat luar biasa. Dia mungkin bisa menerjemahkan arti tulisan itu. Dan akhirnya Daniel dipanggil. Ya kan? Dan oleh hikmat Tuhan, kemudian Daniel bisa menjelaskan arti tulisan itu. Nah, coba lu baca deh. Nah, ini penjelasan 18, Daniel di hadapan raja nih. Daniel pasal 5 mulai dari ayat yang ke-18. Ya Tuanku Raja,
Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah tuanku. Ya, jadi Tuhan udah kasih kata kebesaran kepada Nebukadnezar, bapaknya si Belsasar. Terus Ayat 19, dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ayat 20, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ayat 21, ia dihalau dari antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti binatang. nah, jadi Daniel bilang, kamu belajar dari bapak kamu, ya kan gitu. Tuhan udah kasih kebesaran, Tuhan udah kasih kekuasaan yang besar kepada Nebukadnezar sehingga dia ditakutin. Iya. Tapi dia bukannya mengakui Tuhan, malah sombong. Keras kepala katanya. Iya. Makanya Tuhan merendahkan dia. Iya. Sehingga memang Nebukadnezar matinya tragis kan. Iya, iya. Jadi seperti binatang dia kan. Iya, iya. Terus Bet, Ya, lanjut. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. ya jadi akhir hidupnya Nebukadnezar ya, bapaknya si Belsasar dikasih tahu lagi sama si Daniel nih. Ya. Bapamu karena sombong, Ya. udah dikasih kekuasaan, sombong, makanya direndahkan Tuhan ya kan. Jadi kayak binatang ya kan gitu. Terus Ayat 22, tetapi tuanku Belsasar, anaknya, tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ayat 23, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. iya, jadi Daniel bilang gini, sekarang tuanku Raja Belsasar tidak belajar dari Iya, peristiwa bapakmu gitu loh ya kan. Kamu bukannya mengakui Tuhan, takut Tuhan, malah kamu juga berlaku yang sama. Kamu malah senang-senang pesta pora, malah menyembah berhala dan lain sebagainya. Iya kan? Padahal Tuhan itu yang menggenggam napas hidupmu gitu loh kan. Jadi Belsasar ini katanya nggak belajar dari nasib bapaknya gitu. kesalahan bapaknya Iya. ya. Terus apa yang terjadi, Bet? Ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Ayat Nah, 25. berarti punggung tangan yang menulis di dinding istana waktu mereka pesta itu berarti disuruh Tuhan tuh ya kan. Iya. Ini dari Tuhan berarti Iya, kan. iya, iya. Makanya mereka ngeri, takut kan tiba-tiba orang cuma tangan doang, nggak ada orangnya ya kan. Iya. Terus nulisnya apa tuh? Tulisan apa tuh, Bet? Ya, tulisannya 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Upharsin. Ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, Tekel, Tuanku ditimbang dengan rasa dan didapati terlalu ringan. Nah, Mene Tekel Upharsin artinya apa katanya? Tuhan telah menimbang, ya. Tuhan mengukur, ya kan? Dan ternyata Belsasar yang menurut sistem dunia, sistem angka, ukuran manusia top, ya kan, keren, raja. Tapi ternyata di hadapan Tuhan ketika diukur sama Tuhan Tidak ringan, tidak berbobot, Nggak ada bobotnya. Iya, nggak ada bobotnya, ya kan. Terus ayat 28, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Iya, itu sampai situ aja, Bet. Jadi kita baca
dari kisah ini ya ternyata gitu, Belsasar ini punya angka, Iya. memiliki angka, dan menurut sistem dunia ini dia hebat, keren, top. Tapi di hadapan Tuhan ketika Tuhan ukur dia enteng, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia nggak punya value, nggak punya nilai. Dia belajar dari kesalahan bapaknya. Ya. Iya, dia bukannya merendahkan diri di hadapan Tuhan, malah tetap menyombongkan diri, ya kan? Nggak mau belajar dari kesalahan bapaknya. Tetap kerjanya pesta pora, senang-senang. Ya. Iya. Akhirnya semua pencapaian dia katanya akan dihancurkan oleh Tuhan. Iya. Dan lu baca ayat 30. Iya. Ayat 30. Ayat 30 malah bilang begini. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Jadi setelah dapat pengertian tentang tangan yang tundus di dinding, minta penjelasan dan dalam presentasi, dia tahu artinya mati. Langsung. Ngenes banget ya. Makanya Nggak kita dikasih kesempatan hidup sama makanya nih Tuhan. pemirsa kita belajar. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kita, Iya. ya belajar. Iya. Jangan sampai kita nggak dikasih kesempatan kayak Belsasar. Iya betul. Dikasih tahu kamu tuh nggak berbobot, hidupmu ringan, nggak ada apa-apanya kamu, walaupun kamu raja, kamu punya angka pencapaian prestasi yang luar biasa, tapi di hadapanku kamu tuh enteng, ringan, nggak berbobot. Iya. Begitu tahu, oh hidupnya enteng, nggak berbobot, mati. Nggak ada kesempatan lagi. Kan? Makanya kita kesempatan. Makanya kalau saudara punya prestasi, tidak salah punya prestasi. Tidak salah saudara punya pencapaian-pencapaian secara angka menurut dunia ini hebat. Ya kan, gelar, pengetahuan, kekayaan, kesuksesan. Tidak masalah, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan sampai kita lupa membangun nilai kehidupan. Jangan sampai kesuksesan, kekayaan, prestasi, pencapaian kita, gelar gitu membuat kita pongah, angku, sombong, keras kepala, merasa diri paling hebat, Iya. nggak mau nolong orang, meremehkan orang. Kita nggak punya nilai dalam kehidupan. Ya kan? Ayo bangun nilai. Ya kan? Iya. Karena Tuhan ngelihat nilai-nilai kehidupan itu jauh lebih penting daripada sekedar angka kehidupan. Ya kan? Gitu. Ini menarik ya, maksudnya kisahnya Belsasar ini sebenarnya juga kalau kita tarik masih relevan sampai hari ini. Kadang-kadang itu kan pengejaran kita ya. Iya. Ini Belsasar udah sampai di puncak segala pencapaian ini. Nggak ada lagi Pencapaian yang, manusia lah ya. Iya, nggak ada lagi yang top selain nggak ada raja raja. nih. Udah nggak ada. Ya di atas saya udah Tuhan. Udah Tuhan. Tapi nggak menghidupi nilai-nilai. Iya, secara angka menurut sistem dunia dia hebat. Iya. Tapi di hadapan Tuhan Ringan. Ringan, Tidak nggak didapati berbobot. apa-apa, nggak ada bobotnya. Jadi saudara, Tuhan tuh akan menimbang hidupmu. Iya. Tuhan akan mengukur kehidupan kita. Percayalah. Nah, kita berdoa ya supaya kita tuh waktu ditimbang, waktu diukur oleh Tuhan, kita didapat itu berbobot. Iya. Bukan sekedar karena kita kaya, bukan karena kita banyak gelar, punya jabatan tinggi, sukses, punya prestasi pencapaian yang hebat dalam dunia ini, tapi karena memang kita punya nilai-nilai kehidupan yang berbobot. Iya. Nilai-nilai kebenaran yang kita hidupi, kejujuran, keadilan, kesetiakawanan, loyalitas, ya kan. Itu yang perlu kita bangun. Iya. Jangan sampai demi prestasi, demi pencapaian, demi kekayaan, demi angka, demi mengejar angka dalam dunia ini, kita menghalalkan semua cara, Bet. Iya. Kan banyak orang hari ini begitu, Bet. Betul. Dia nggak peduli dengan nilai-nilai kehidupan. Betul. Biar gereja gue yang paling hebat, paling gede, paling maju. Ini kita nggak usah ngomong di luar. loh, ya. Iya. Dalam kekristenan aja masa kini kayak begitu. Ngejarnya angka terus, Bet. Betul. Wah, biar gereja kita paling banyak, ya kan. Biar gereja yang lain pada mati semuanya. Pada tutup, ya kan. Itu tidak terucapkan tapi dilaksanakan dalam kehidupan ya. Miris juga. Kalau kita ngomongnya kan di depan enak kan. Wah, jiwa-jiwa itu punya Tuhan. Tuhan yang punya jiwa-jiwa, Tuhan yang punya domba. Tapi kenyataannya dalam prakteknya kita menghalalkan semua cara. Bagaimana supaya gereja kita penuh, gereja yang lain nggak apa-apa tutup. Itu kalau istilah orang zaman dulu ya, istilahnya kan curi domba zaman dulu. Sekarang bukan hanya domba dan sisi kandangnya semuanya kita pindahin. Iya. Jadi kita menghalalkan semua cara demi angka. Tabrak semua aturan. Ya, Kita nggak punya nilai, kita nggak bangun nilai. Kan? Iya. Harusnya kita nggak begitu lah. Iya. Itu satu-satuan akan ukur, akan timbang, dan percayalah Tuhan tidak pernah mengukur dengan sistem angka. Iya. Karena memang sistem dunia ya, tadi Kael kan dari awal sudah jelaskan bahwa
kalau sistem dunia mempengaruhi kita, ya pasti akan ujungnya seperti modelnya Belsasar nih. Iya. Tapi kalau sistem kerajaan Allah yang mendrive hidup kita, ya kebalikannya kan gitu ya. Nah sekarang mungkin Kyle bisa spill dikit nih. Apa perbedaan yang sangat mencolok, atau begini, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tuh bisa switch sistem, ganti sistem dari sistem dunia ke sistem kerajaan Allah gitu, supaya hidup kita ya nggak seperti ngenes kayak Belsasar, udah disampaikan kebenaran tiba-tiba mati gitu. Iya, lu coba baca dulu Matius pasal 6 ayat 33 deh. Ini ayat terkenal nih. Iya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka semuanya itu Kan akan ditambahkan. kalau lu baca ayat 32 coba. 32. Nah, ini ayat sebelumnya ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya, apa yang dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal, semuanya itu. Nah, apa semuanya itu? Itu kebutuhan-kebutuhan hidup, uang yang ininya dengan uang itu kan, dengan pencapaian, prestasi dan lain sebagainya kan. Itu dikejar oleh bangsa-bangsa. Ayat 33-nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, sistem apa yang mengendalikan hidup? Kalau sistem kerajaan Allah yang mengendalikan kita, kalau sistemnya Tuhan yang mengendalikan kita, yang kita akan cari adalah kerajaannya, pemerintahan Tuhan dalam hidup kita dan kebenarannya. Nah, kebenaran itu pakai kata dikausune itu. Dikausune ya. Dia karena kerajaan itu punya kebenaran yang perlu dihidupi kan. Nah, itu, menghidupi kebenaran itu yang prioritas kita. Pengejaran kita tuh di situ tuh. Bukan angka. Waktu kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, angka akan mengikuti kan gitu. Makanya semuanya itu akan ditambahkan. Itu bonus gitu loh. Jadi yang prioritasnya bukan itu dong harusnya. Bukan angkanya prioritas kita, tapi kebenarannya itu loh. Dikausunenya itu kan. Kan kebenaran itu dalam bahasa Yunani itu ada dua kan. Ada truth, ada righteousness ya. Ada truth, ada righteousness ya. Ada aletheia, ada dikausune. Nah, kata itu kan dipakai dikausune kan, righteousness ya kan. Jadi kerajaan Allah ini ada kebenaran. Prinsipnya itu adalah aletheia, truth. Tapi kebenaran yang prinsip ini harus dihidupi kan. Nah, kita menghidupi kebenaran itu dikausune itu kan gitu kan. Gitu ya. Iya. Jadi memang penting nih. Jadi mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu penting. Itu harus di atas segala, itu value tuh gitu kan. Itu jadi, nilai kehidupan. Jadi jawabannya adalah ketika kita ingin menghidupi nilai-nilai ya kan, maka kita harus ganti sistem dulu nih dari sistem dunia ke dalam sistem kerajaan Allah gitu. Iya kan. Supaya kita bisa menghidupinya itu dari dalam keluar ya. Iya, makanya kan Roma pasal 12 ayat 2 bilang kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya kan. Kita ada di dunia tapi kita bergerak di drive bukan dengan sistem dunia. Kita sudah pindah, kata Kolose bilang kan waktu ada, coba lu baca Kolose 1 ayat 18 Bet. Oke, baik. Dalam surat Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke Kolose 1 13 sorry. Kolose pasal yang pertama ayat 13. Iya. Surat Kolose pasal yang pertama ayat 13 dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya, kita dipindahkan kepada kerajaan. Apa itu kerajaan? Sistem. Jadi kalau bicara kerajaan Allah berarti sistemnya. Sistem pemerintahan Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, yang mendrive hidup kita gitu. Sehingga otomatis kalau itu memerintah hidup kita, maka kita juga punya paradigma yang berbeda ya, diarahkan kepada dan membangun nilai. Nah, kerajaan Allah itu kan punya kebenaran yang dihidupi gitu kan. Prinsipnya namanya aletheia ya kan, truth ya kan, prinsip kebenarannya. Nah, prinsip kebenaran yang kita hidupi dalam kehidupan kita, dalam ketaatan kita pada itulah dikausune kan. Makanya kalau kita hidup dalam sistem Tuhan ya, kita nggak mungkin males. Maksud kita males. Jadi kalau gitu nggak usah angka dong Pak, kita nggak usah kerja. Bukan begitu pengertiannya. Bukan begitu ya kan. Kalau sudah hidup dalam sistem Allah, ya kita pasti akan bekerja karena bekerja itu kehendak Tuhan buat kita ya gitu. Kita bekerja dengan apa? Dengan rajin,
dengan kreatif, dengan tanggung jawab, dengan jujur, dengan benar gitu. Betul. Sehingga Iya. nilai-nilainya itu keluar ya Iya. secara otomatis. Itu yang paling pentingnya, baru angka akan mengikuti Angka kan akan gitu. mengikuti, jangan Semuanya akan dibolak-balik. ditambahkan Iya, kepadamu. iya. Itu bonusnya aja kan gitu. Iya. Jadi kita berharap tentunya di tim Garansi, saudara, bahwa ketika kita menghidupi nilai-nilai yang didrive oleh sistem kerajaan Allah, maka kita melihat bahwa ada sesuatu yang terpancar dari dalam kita keluar dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengejar angka boleh, tetapi jangan menjadi prioritas yang utama. Tetapi yang utama adalah membangun nilai dalam kehidupan. Dan saudara, saya harap kita menonton Garansi tayangan ini jangan dipotong di tengah atau mungkin bagian-bagian terakhir saja, supaya kita mendapatkan pengertian yang proporsional, tidak setengah-setengah, karena yang setengah-setengah berujungnya tidak baik tentunya. Jadi saya harap semua kita yang menonton Garansi ini ikuti dari awal supaya kita mengerti arahnya kemana, tujuannya kemana, sehingga kita mendapat saripatinya. Dan ketika saudara mendapatkan berkat dari tayangan ini, bagikan buat teman-teman yang ada di Ponlist saudara, supaya tayangan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya, Kel? Ada yang mau tambahkan lagi, Kel? Cukup lah. Jadi jangan jadi manusia angka saja, tapi jadi manusia nilai. Jangan cuma mengejar angka, tapi kejarlah nilai yang paling utama dalam hidup. Angka akan mengikuti. Angka akan mengikutinya, itu dia. Haleluya. Angka-angka akan mengikuti kita. Puji Tuhan. Itu menjadi sebuah statement terakhir dari hambanya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk sebuah pencerahan lagi dalam di Garansi kali ini Tuhan. Bahwa acap kali kami mengejar angka. Dari sejak kami kecil, kami didrive dengan angka, sehingga waktu kami bertumbuh dewasa secara langsung tak langsung, kami menghidupi sistem angka yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih buat hari ini firman-Mu menjelaskan kepada kami supaya kami berganti sistem dari sistem kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan kepada sistem kerajaan Allah yang menghidupi nilai-nilai, sehingga itu menjadi berkat bagi kami semua. Karena tidak sedikit juga bahwa banyak orang yang yang dipanggil oleh Tuhan tidak punya apa-apa, tetapi orang-orang yang sederhana yang seperti itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya tayangan Garansi hari ini mendapat tempat yang baik di hati anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi mereka semua yang mendengarkan. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami semakin hari didewasakan lewat program ini. Terima kasih berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, berikan pengharapan bagi mereka yang kehilangan pengharapan, karena kami percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa dalam tayangan Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.